sabi ima na tubuh di tanah matoras do mesai tolema gotirok do masa tongo nama sanuai gula mulado najumor budoro mamuse tabolusi Siti manahan mahita sude jorbuni hapor suhoni tahan ma tibur Tuhan Yesus jorbuni hapor suhoni tahan ma tibur Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mengawali dan mendasari seluruh aktivitas kita hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025 atau sekaligus mengawali minggu ini. Baiklah kita bersekutu untuk berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita mendengar nas renungan hari ini dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 14 sesuai dengan tuntunan Almanak HKBP 2025 yang dibacakan oleh salah seorang remaja Naposo anggota jemaat kita. Nats renungan harian Senin 6 Oktober 2025 diambil dari Hakim-Hakim 1 ayat 14. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dalam bahasa Batak Tidok, da saluhut nasida ton di parhobas akan nasinuru mengurupi akasitean haluani. Amin. Terima kasih. Renungan harian hari ini boleh kita sebutkan pelayan tak terlihat, berkat tak terduga. Demikian tema pokok yang mungkin kita renungkan. Hari ini kita akan mendengarkan atau memahami, merenungkan dari ayat surat Ibrani yang sering mungkin kita abaikan, namun menyimpan sebuah kebenaran yang sangat menghibur. Ayat ini berbicara tentang malaikat, makhluk-makhluk surgawi yang misterius. Dalam pasal pertama surat Ibrani, penulis dengan cermat membangun argumentasi bahwa Yesus Kristus jauh lebih penting dan tinggi serta mulia daripada para malaikat. Yesus adalah anak Allah, pewaris tahta Allah, pewaris segala sesuatu, dan pencipta. Sementara malaikat hanyalah hamba atau pelayan. Puncak dari perbandingan ini ada pada ayat 14 yang menjadi ayat renungan kita yang sudah dibacakan tadi. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ayat ini menempatkan para malaikat pada posisi yang jelas sebagai pelayan yang diutus khusus untuk kita, orang-orang yang telah dan akan menerima keselamatan melalui Kristus. Untuk itu kita boleh memahami sedikit tentang latar belakang dan arti nats ini bagi jemaat Kristen mula-mula. Surat Ibrani ditulis untuk sekelompok orang Kristen Yahudi mula-mula yang sedang menghadapi godaan berat untuk kembali pada praktek Judaisme yang lama. Mereka merasa iman kepada Kristus yang tak terlihat ini terlalu sulit dan berbahaya karena penganiayaan. Mereka mungkin terpesona oleh kemegahan ibadah bait Allah, termasuk peran yang sangat dihormati dari para malaikat
yang menurut tradisi Yahudi memegang peranan penting dalam pemberian Taurat. Bagi jemaat Kristen mula-mula, ayat 14 ini memberikan dua makna yang sangat penting. Pertama, penegasan keutamaan Kristus. Dengan tegas menyatakan bahwa malaikat hanyalah roh-roh yang melayani dan diutus. Penulis memastikan bahwa jemaat tidak keliru mendewakan malaikat. Malaikat betapapun mulianya hanyalah hamba, sedangkan Yesus adalah Tuhan yang mengutus mereka. Ini menjadi jangkar iman. Fokus utama kita adalah Kristus, bukan para malaikat. Yang kedua, jaminan pemeliharaan Allah. Ayat ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Jika makhluk surgawi yang begitu berkuasa sekalipun bertugas melayani kita, orang-orang yang berjuang di dunia, itu berarti Tuhan sangat peduli. Mereka percaya Kristus dan berada di jalur memperoleh keselamatan, sedang dalam perlindungan dan perhatian khusus dari Allah. Bahkan melalui utusan-utusannya yang tak terlihat, mereka tidak ditinggalkan sendirinya. Artinya, nats ini mengingatkan jemaat bahwa kemuliaan Kristus lebih jauh melebihi kemuliaan malaikat, dan pelayanan malaikat diarahkan demi kebaikan mereka yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, saya boleh mengarahkan kita dalam beberapa aplikasi kepada hidup kita hari ini. Kisah kita hari ini meskipun berjarak ribuan tahun tetap relevan. Kita juga sering merasa takut, cemas, atau tergoda untuk mencari perlindungan pada hal-hal yang dapat kita lihat dan pegang. Kita mungkin merasa lelah dengan perjuangan iman yang berpikir bahwa kita harus menghadapi semuanya sendirian. Nats renungan kita hari ini datang kepada kita sebagai sebuah bisikan pengharapan, penegasan pengharapan yang kuat, yaitu hidup di bawah perlindungan ilahi. Itu satu jaminan yang sangat baik yang kita pahami dari nats ini. Ketika kita diperkenankan Tuhan menjalani atau menghadapi berbagai kesibukan dan tantangan yang mungkin penuh tekanan, baik tantangan di kantor maupun di tengah keluarga atau di mana kita berada, bahkan pergumulan kita masing-masing. Ingatlah ini, kita tidak berjalan sendirian. Ada roh-roh yang melayani, yang diutus Bapa untuk menolong dan melindungi perjalanan kita menuju penggenapan keselamatan. Mungkin kita tidak melihatnya, tetapi perlindungan itu nyata. Ini harus membawa rasa damai dan keberanian yang baru. Yang kedua, fokus pada pewaris sejati. Jika para malaikat yang begitu hebat adalah pelayan, ini menegaskan kembali betapa mulia dan pentingnya posisi Yesus Kristus. Kristus adalah sumber keselamatan kita, dan segala sesuatu, bahkan para malaikat, tunduk pada kehendaknya untuk kebaikan kita. Jangan pernah mengalihkan pandangan dari Kristus. Yang ketiga, boleh kita melihat merespons dengan ketaatan dan iman. Malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, yaitu kita, umat percaya. Pelayanan malaikat ini adalah anugerah, bukan hak yang otomatis. Tanggung jawab kita adalah tetap setia, berjalan dalam iman, dan bertekun dalam pengharapan. Keselamatan yang telah Kristus berikan itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Biarlah kesadaran bahwa kita dilayani oleh utusan surgawi mengobarkan semangat kita untuk hidup lebih kudus dan setia.
Untuk itu ada beberapa hal konklusi yang mungkin kita boleh pahami. Pada bagian penghujung renungan ini, marilah kita menarik beberapa rangkuman. 1. Yesus Kristus adalah yang terutama. Ia adalah anak Allah yang mengatasi segala sesuatu, termasuk para malaikat. Segala hormat dan penyembahan hanyalah layak baginya. Yang kedua, kita dilindungi dan diperdulikan. Keberadaan malaikat sebagai roh-roh yang melayani, yang diutus untuk kita adalah bukti nyata dari kasih dan pemeliharaan Allah Bapa di tengah dunia yang kacau ini. Kita berharga di mata Tuhan. Adalah tidak mungkin meninggalkan kita atau mentelantarkan kita, tapi Dia memelihara dan menjaga kita. Yang terakhir adalah berilah tanggapan dengan iman yang setia. Mari kita songsong hari ini kesibukan kita dengan keberanian dan keyakinan bahwa kita tahu di dalam dan di sekitar kita ada pertolongan yang tak terlihat. Hiduplah sebagai pewaris keselamatan yang layak dipertahankan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini Engkau menyapa kami, meneguhkan kami agar kami tidak beralih dari keyakinan kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, kepada hal-hal yang fana termasuk kepada para malaikat. Biarlah kami dapat dengan tekun dan taat hanya meyakini Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Sempurnakan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.